Halo guys, sekarang saya sudah berada di gedung perintis kantor Kompas Gramedia Network. Sekarang saya sudah bersama salah satu tim dari Smart FM. Ini dengan kata, halo, halo kak. Saya Uli. Kita akan melihat studio kan kak? Oke, mau lihat studio Smart FM ya? Ayo. Kak, di ruang studio ini ada apa aja sih kak peralatan untuk radio ini kak? Seperti biasa ya, Iya. di radio-radio yang lain juga. Kita ada 2 studio. Ini studio talk show dan di sebelah mini studio untuk single operate. Jadi kalau teman-teman lihat ini bangkunya banyak, itu bangkunya sedikit, karena memang ini peruntukannya untuk talk show. Dimana Smart FM itu punya banyak program talk show, backbone-nya bisnis, ekonomi, pengembangan diri. Gitu. Jadi di sini ada PC-nya, ada mic, ada yang mau nanya nggak kenapa ada lampu di situ? Kenapa tuh kak? Jadi gini, belakangan kan kita yang namanya media digital itu kan masif banget ya. Nah, sebagai platform radio yang dulunya hanya ada di FM gitu, hanya bisa didengar, kita sadar betul kalau sekarang kita harus memaksimalkan yang namanya media-media digital. Nah, jadi ini bukan sekadar ruangan siaran radio, tapi ini juga studio podcast kita. Studio podcastnya Smart FM. Jadi Smart FM bukan cuma bisa didengar di gelombang 95.9 FM, tapi juga bisa ditonton di YouTube channel Radio Smart FM. Ada podcastnya juga gitu. Oke baik kak. Di sini saya akan wawancara kakak. Mari kita berbincang-bincang ya kak ya. Siap. Oke. Oke, thank you. Halo, selamat siang. Saya Uli Manalu, saya Station Manager Radio Smart FM. Job desk Station Manager di Smart FM membantu teman-teman dari sisi mulai dari tata kelola job desk masing-masing tim sampai pada program on air, lalu masuk juga ke program off air gitu. Jadi kita juga bukan cuma dari sisi off air tapi juga program on air, tapi juga program off air, kita event-event di luar dari on air lah gitu. Misi Smart FM ya. Jadi Smart FM ini punya tagline Business and Inspiration dan juga The Spirit of Indonesia, di mana kami hadir di 10 kota: Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Manado, Makassar, Banjarmasin, lalu Balikpapan. 10 kota besar di Indonesia. Berawal dari kota Manado 27 tahun lalu, Smart FM hadir itu dimulai dengan kalau bisa dibilang tuh keresahan lah gitu. Dimulai dengan keresahan kurangnya media, khususnya radio, yang kontennya tuh bisa membuat pendengar nih menjadi pribadi-pribadi yang naik kelas gitu bahasa sekarang ya. Orang-orang yang punya energi positif gitu. Waktu itu pendiri merasa media kayak gitu nih kayak nggak ada gitu, kurang nih. Nah itulah awal mulanya Smart FM hadir membawa konten radio yang mencerahkan, lalu juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas kehidupan, baik dari sisi personal, lalu juga bisnis, ekonomi. Jadi mulai dari pribadi nanti arahnya ke negara dan juga dunia, bahkan arahnya seperti itu pada awalnya gitu ya. Karena itu kita hadir dengan tagline tadi, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration, hadir juga dengan konten fokus utamanya pada bisnis dan ekonomi. Bisnis dan ekonomi nasional maupun dunia, terus juga berbincang bersama dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, entah itu mereka bergerak dari sisi seorang motivator atau dari sisi pelaku bisnis dan juga coach gitu ya. Banyak coach di Smart FM yang menjadi narasumber tetap kita juga.
Smart FM ini karena tadi memang awalnya kita adalah radio dengan backbone ekonomi dan bisnis. Sebagian besar program kita itu mengarah ke konten bisnis dan ekonomi. Dikemas dalam bentuk talk show untuk mayoritasnya ya. Dikemas dalam bentuk talk show untuk mayoritas dalam satu hari. Misalnya saya boleh kasih contoh. Misalnya hari Senin talk show yang berbau bisnis dan ekonomi itu kita ada di 3 jam utama. Jam 7 pagi, lalu jam 7 malam, dan jam 8 malam. Itu setiap hari itu. Dari Senin sampai Jumat. Gitu. Nah, di antara jam-jam tersebut tetap ada konten yang berbau bisnis ekonomi dan juga motivasi, pengembangan diri begitu. Tetapi bentuknya insertion. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar kapsul radio atau insert radio gitu atau feature radio itu. Jadi selain talk show ada insertion, ada feature, ada kapsul gitu, ada sketsa juga. Sketsa itu drama radio, sketsa Indonesia namanya. Itu menampilkan perbincangan dari satu warga di dunia sketsa gitu yang membicarakan soal satu topik, tapi kita tarik dari sudut yang positif. Radio struktur ya, secara struktur besar ya. Smart FM ini ada di bawah KG Radio Network, Kompas Gramedia Radio Network. Ini merupakan kalau bisa dibilang bagian atau unit dari Kompas Gramedia, yang unitnya itu namanya Kompas unit media lah gitu, bagian-bagian media semuanya gitu. Nah kita tuh dia di bawahnya nih untuk radio-radio dengan radio-radio yang lain gitu kan. Ada 3 radio gitu kalau boleh saya sebutkan juga bersama dengan Smart FM. Ada Sonora, ada Motion. Jadi di bawah Kompas Gramedia Radio Network kita ada 3, salah satunya adalah Smart FM gitu. Nah di Smart FM sendiri setelah station manager itu secara penugasan, pendelegasian tugas itu ke produser. Dari produser baru ke teman-teman operational host gitu ya, news anchor gitu, broadcasternya, lalu ada teman-teman operator kayak gitu sih. Simpel sih kalau Smart FM-nya sendiri ya, cuma kan kita bagian dari media yang besar, Kompas Gramedia. Nah kayaknya aku perlu lihat data ya. Jadi kalau lihat dari data Nielsen ya, biasanya kan kalau media radio gitu, dan ya radio lah utamanya pakai Nielsen. Tapi sebenarnya ada poin yang perlu ditekankan juga kalau ngomongin soal Smart FM ini, karena kita target pendengarnya kan memang eksekutif bisnis gitu ya. Jadi dengan adanya target pendengar yang begitu niche gitu, sebenarnya nggak bisa terlalu berharap banyak juga kalau kita akan didengar oleh banyak sekali orang. Tapi kita bermain dari ranah kualitas. Jadi bukan kuantitasnya yang dikejar, tapi kualitasnya kita kalau Smart FM ya. Tapi walaupun demikian tetap ada di Nielsen. Kalau saya boleh bacakan secara general di tahun 2022 kemarin itu Greater Jakarta 147.000 itu mendengarkan Smart FM. Di pertumbuhannya 100% secara year on year gitu. Rata-rata yang dihabiskan untuk mendengarkan Smart FM itu sekitar 6 jam 41 menit untuk durasinya. Prime time pagi kita ada di 6 sampai 10 pagi. Kan biasa radio ada jam prime time ya. TV juga ada gitu. Nah, di Smart FM itu prime time-nya kita jam 6 pagi sampai 10. Gitu. Itu Greater Jakartanya pendengar 74.000. Kalau malamnya di jam 4 sampai jam 8. Untuk pendengar Greater Jakartanya 52.000 itu kurang lebih. Terus kalau lihat juga dari gender perempuan apa laki-laki nih yang banyak gitu. Ternyata laki-laki nih yang banyak dengerin Smart FM. 65% sekian gitu ya. Dari sisi usia kita sasarannya 25 sampai 45 tahun. Usia-usia produktif ya gitu.
seperti itu. Dan kalau lihat dari capaian-capaian kita sih bersyukur banget, ada beberapa pencapaian yang kita dapatkan gitu. Salah satunya kita dapat Adam Malik Awards di tahun 2021, dan terus juga ini piagam penghargaan dari BNPB yang sebelah kiri saya gitu. Oke, kalau program radio kan seperti kita tahu ada yang diproduksi, ada yang live nih. Benar nggak teman-teman? Di kampus juga dapat pembelajaran itu pasti ya. Ada yang live, ada yang diproduksi. Ini teman-teman yang lagi siaran jam segini ini live nih, ini nggak perlu produksi kan, nggak perlu diproses. Jadi mereka dapat materi langsung mereka sampaikan secara live kepada pendengar. Tapi kalau yang melalui proses produksi, maksudnya yang di mixing dulu gitu ya, diedit dulu pakai Adobe atau pakai, kalau yang kayak gitu biasanya ya tahap pertama seperti biasa kita perlu melakukan pengumpulan data kan. Misalnya saya kasih contoh untuk satu program kita, tadi aku lupa sebutin satu program kita yang di news itu ada namanya Jurnal 9. Itu rangkuman berita singkat tiap 1 jam, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi nanti seperti ini, jam 14 tadi ada, nanti jam 15 ada lagi. Namanya Jurnal 9. Itu isinya 4 inti berita singkat-singkat, durasi maksimal 3 menit secara keseluruhan. Itu dicari sama teman-teman reporter. Kita juga punya reporter namanya Stefani. Stefani cari berita. Lalu habis itu dibikin skrip radio seperti biasa ya. Kalau radio kan skripnya ada sendiri ya, beda bahasanya gitu, bahasa tutur. Habis itu dikasih ke teman-teman yang bertugas, baru di on air gitu. Itu secara produksi yang nggak perlu sisi kreatif ya. Kalau perlu sisi kreatif, tentunya habis nyari berita atau habis nyari data, kita kasih ke teman-teman editor, produser nih yang edit. Diedit sudah oke, take voice, dipilih voice talentnya siapa, habis itu kasih ke produksi untuk diproduksi kreatifnya gitu, ada sisipan-sisipan mungkin, soundbite apa yang perlu diinput dan lain sebagainya, habis itu baru kasih ke operator, baru di airing. Kalau secara dua radio ini, karena kita kan network ya, dua radio ini juga radio network. Jadi kalau mau dihitung SDM-nya, kita hitung juga SDM yang ada di Banjarmasin di mana gitu. Jadi total menurut aku lebih dari 200. Benar ya? 200-an. Kalau KG radio network ya. Data ya. Iya. Untuk rating dan sharing. Kenapa mau pasang iklan ya? Siapa tahu ya UBM gitu kan? Amin. Ada yang amin ya, kencang saya di ujung tuh.